akan melakukan proses coaching ya Pak ya terhadap salah seorang rekan Bapak. Nah, di sini Bapak, saya sebagai observer nanti akan memberikan rubrik penilaian pasca observasi, di mana saya akan memberikan 3 pertanyaan Bapak setelah observasi ya Pak ya. Yang pertama nanti, apakah proses coaching yang telah dilakukan Bapak sesuai dengan alur tirta, serta apakah pada alur tirta tersebut Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak terhadap coaching. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nanti akan melihat bagaimana respon uji terhadap pertanyaan berbobot yang sudah Bapak ajukan. Dan yang ketiga, bahwa Bapak juga harus ingat bahwa proses uji juga memiliki prinsip seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Setuju ya Pak ya? Oke. Nah, jadi di sini saya akan juga menanyakan beberapa pertanyaan nanti Pak. Ya Pak ya, sebelum Bapak melakukan supervisi atau pertanyaan prasupervisi. Di antaranya yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan untuk uji Bapak nanti Pak? Yang pertama itu mendengarkan relatif, yang kedua bisa berhitung, yang kedua menanyakan pertanyaan. Oke, dari ketiga kompetensi itu Pak, jadi kompetensi yang mana yang ingin Bapak fokuskan terhadap uji Bapak? Jadi saya fokuskan Bu, yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak, luar biasa. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin Bapak inginkan dari uji melalui proses coaching ini Pak? Bagaimana nanti teman saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak, luar biasa sekali yang ingin Bapak rencanakan. Semoga proses coaching yang Bapak sudah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Lady. Kenapa nih kelihatannya kok bisa? Kelihatan banget ya Pak kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai macet. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih Pak mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke siap Bu, semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah Bu, dalam pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin dibahas? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran setelah saya pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Jadi situasinya seperti apa ya sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sedang berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang ingin dilakukan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terjadi? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh iya, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 7 Pak.
Menurutnya apa kekuatan dalam mencapai tujuan bersama? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi hidup dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam PPT saya nanti, Pak. Oh, iya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat PPT tersebut, Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, sekarang rencana kita. Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi? Saya akan menerapkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian, saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana ini? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Jadi apa yang dilakukan ini setelah sesi ini dilakukan? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Bu? Target saya 1 minggu, Pak. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres di mana? Janjian lagi kita ya, Pak. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen bersama? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa. Jadi komitmen itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Pak. Pertanyaan terakhir ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Keren Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Ya Pak, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Terima kasih sama-sama. Ya, tadi saya kan Pak sudah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap rekan Bapak. Nah, saya ingin bertanya nih dulu kepada Bapak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam mencapai indikator keberhasilan daripada tujuan coaching tersebut, Pak? Yang saya sudah melakukan sesuai dengan alur tahu, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Oke Pak, memang tadi saya sudah melihat alur itu sudah ada. Kemudian Pak, selama proses observasi perlu saya sampaikan bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching dengan melakukan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menunjukkan di situ sebagai pendengar, kemudian kehadiran yang penuh, kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak selama proses coaching dengan menggunakan alur tirta itu. Saya juga sudah melihat bahwa tujuan yang ingin Bapak capai melalui proses coaching juga sudah terlaksana atau sudah tercapai. Nah,
Sebelum sesi kita ini saya akhiri Pak, saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bapak, boleh ya Pak ya? Yaitu kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses coaching ini Pak? Yang kompetensi yang ingin saya tingkatkan ini, berharap saya ingin lebih memahami coaching untuk mendapatkan hasil atau proses yang bermanfaat. Oke, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Indra atas proses coaching yang sudah dilakukan, sangat luar biasa. Senang untuk berdiskusi dengan Bapak dan selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih juga. Selamat siang Pak. Kenapa nih Bapak kelihatannya kok gelisah? Kelihatan kalau bisa. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya Bapak kesini, cuman saya butuh teman curhat untuk coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas 1. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Bapak dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak bicarakan? Begini, saya ingin mendapat juga menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran yang saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, seperti itulah yang saya harapkan. Kalau begitu, situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan itu tentunya murid saya bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya dapat dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Bapak nih, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka lebih dahulu. Oh gitu ya Pak. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Kalau saya merasa dalam pencapaian tujuan tersebut, saya ingin mungkin di angka 7 saja. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembuatan dalam PPT dan PPT saya nanti. Baiklah Pak. Kira-kira solusi terbaik untuk jadi 2 kali bilang itu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam melakukan hal itu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional
operasional dalam PPP saya nanti. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat PPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama pada kesadaran penuh, misalnya main Go. Oke kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Oke kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu Pak? Saya akan menerapkan teknik stop atau berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat, membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriterianya, Bu, kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi, apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Pak? Target saya 1 minggu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada proses di mana nih Pak? Janjian lagi ya, Bu. Di depan nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching yang saya dengar untuk teman Ibu, ada yang perlu kita diskusikan sebagai rubrik penilaian. Siap Pak, siap. Di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya sampaikan dan yang perlu Ibu sampaikan nanti. Yang pertama, apakah proses coaching yang dilakukan sesuai dengan alur tirta serta memberi pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan Ibu. Yang ketiga, Ibu juga harus mengingatkan bahwa pada proses coaching juga memiliki prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya juga akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan pra supervisi. Seperti diantaranya kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching. Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi terhadap coaching nanti dalam proses coaching ini Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan pada coaching nanti? Iya, jadi hal yang kompetensi yang ingin saya fokuskan itu Pak ada 2 ya Pak ya. Yang pertama adalah menjadi pendengar aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Selanjutnya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam proses
coaching ini nanti? Iya, dalam proses coaching ini Pak, saya ingin bahwa nanti coach saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Oh, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat sore Ibu Lady. Aduh, wajahnya kok sepertinya gelisah nih. Ini apa dulu? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya Bu, sedikit kelihatan memang Bu. Apalagi saat saya ngajak ngobrol kita berdua begini Bu, sedikit kelihatan memang Bu. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran saya. Oh, jadi kita ini ingin diskusi ya Bu. Boleh banget Bu, kira-kira pembicaraan apa yang akan kita diskusikan Bu? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, berarti Ibu ingin menciptakan kondisi fokus ya Bu ya pada saat proses pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Kalau boleh tahu ya Ibu Lady, kira-kira bagaimana rupanya situasi yang sedang Ibu hadapi? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Sampai seperti itu ya Bu ya. Kira-kira seperti apa sih Bu situasinya sekarang Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Nah, dari hal yang demikian Bu, kira-kira situasi yang bagaimana sebenarnya Bu? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Jadi dari paparan Ibu kan Bu ya, kira-kira apalah yang bisa membuat Ibu menjadi terwujud Bu? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oke, kalau kita anggap Bu, 10 itu adalah nilai yang maksimal, 1 adalah nilai yang paling minimal. Maka di mana sekarang posisi yang Ibu hadapi dalam pencapaian tujuan itu? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 7. Itu ya Bu ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu sadar nggak ada kekuatan yang ada di dalam diri Ibu yang bisa mendukung itu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Nah, kadang kan Bu, untuk mencapai suatu tujuan nih, kita kan dihadapi dengan hambatan dan tantangan. Kira-kira ada nggak Bu tantangan ataupun hambatan yang Ibu hadapi saat menjalankan tujuan itu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas saya nanti. Oh, benar itu Bu. Jadi dari tantangan yang sudah Ibu paparkan tadi, ada solusi yang terbaik Bu untuk meminimalisir dari hambatan tersebut yang bisa Ibu tawarkan Bu atau Ibu rencanakan Bu? Ada Bu, saya akan secepatnya membuat titik tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Jadi sekarang apalah yang sedang ingin Ibu rencanakan? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Nah, untuk store ataupun mindfulness tadi Bu, strategi yang bagaimana lah yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal itu? Sepertinya saya akan menerapkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Oke, tentunya kan ada kriterianya ya Bu ya. Kira-kira apa Bu kriteria keberhasilan rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Untuk kriteria keberhasilan yang saya inginkan adalah tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar.
dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi dari alternatif tadi, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Targetnya nih untuk merencanakan aksi tersebut apa? Target saya 1 minggu, Bu. Oke, maka kita tahu dalam 1 minggu nanti mudah-mudahan ada progres yang gimana nih Bu progresnya? Teman-teman tadi. Menurut saya kita janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Setuju Bu, saya sangat mendukung. Nah, menurut Ibu nih, siapalah pihak yang perlu kita minta dukungan dan komitmennya Bu? Saya akan berkolaborasi dengan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa Bu. Jadi komitmen Ibu ini adalah berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat ya Bu ya? Betul sekali, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, coba apa lah yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Setelah kita ngobrol nih, Bu, saya ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop, dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Luar biasa, amazing Bu. Jadi saya bangga kepada Ibu. Semoga rencana yang sudah Ibu paparkan dapat berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses diskusi kita hari ini, kita ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih sekali buat waktunya ya Bu, sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Ibu Dewi. Baik, tadi setelah Ibu tadi melakukan coaching, saya dapat mengobservasi seperti ini. Ada pertanyaan yang tentu saya sampaikan tadi kepada Ibu. Apa yang sudah dilakukan terkait indikator pencapaian pembangunan yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak. Yang sudah saya lakukan adalah saya telah melakukan proses uji melalui alur tirta Pak, yaitu tetapkan tujuan, identifikasi fakta, kemudian rencana aksi dan mengambil tanggung jawab. Baik, saya selesai mengobservasi tadi, saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan telah sesuai dengan alur kita, dan Ibu telah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Selain itu, Ibu juga telah menjadi pendengar aktif dan menunjukkan kehadiran pendidik. Nah, pertanyaan terakhir saya, sebelum sesi ini berakhir, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah proses coaching ini berakhir. Iya, saya ingin Pak mengembangkan, memahami lebih jauh lagi tentang proses coaching Pak, sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dalam proses coaching ke depan. Terima kasih.